Dia itu apa? Tertawa. Cuma beruntung ketemu anakku, jadi hidupnya enak. Ayah mertuanya selalu berkata seperti itu di depan banyak orang dengan nada mengejek. Selama 28 tahun, Anissa adalah menantu yang mengurus segalanya di perusahaan distribusi hasil bumi milik mertuanya. Kakak iparnya juga ikut mencibir sambil terkikik. Mbak Anissa, kerja apa sih? Cuma perlu melayani Mas Bima dengan baik saja kan sudah cukup. Orang-orang di sekitar mereka tertawa. Ibu mertuanya bahkan berkata terang-terangan di depan kerabat, Anissa itu beruntung sekali. Kalau bukan karena keluarga kita, dia jadi apa coba? Suatu hari, Anissa menemukan suaminya berselingkuh. Dalam keadaan syok, Anissa menceritakannya kepada ibu mertuanya. Tapi jawaban yang ia terima lebih mengejutkan. Anissa ya, karena kamu tidak becus, makanya dia selingkuh. Sudahlah diam saja. Pengabdian selama 28 tahun hanya dibalas dengan kata-kata ini. Anissa pun mengambil keputusan. Ia tidak akan bersabar lagi. Di hari ia menandatangani surat cerai Anissa, memutus semua akses ke pemasok yang selama ini ia kelola. Pak, pemulihan bisnis ini tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir kerugian. Ayah mertua yang selalu meremehkannya kini berlutut. Pria yang selalu menyombongkan diri sebagai pakar pertanian itu menundukkan kepalanya. Keluarga mertuanya mulai hancur hanya dalam sebulan dan bencana yang terjadi jauh melampaui imajinasi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kisah ini dimulai, silakan berikan subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kami bisa mendoakan kebahagiaan berlimpah untuk Anda di sana. Hari itu, seperti biasa, Anissa bangun pukul 5 pagi. Sebuah kebiasaan yang telah melekat setelah 54 tahun hidup. Sejak menikah di usia 26 tahun dan bekerja di perusahaan mertuanya selama 28 tahun tanpa pernah absen matanya, kini terbuka secara otomatis tanpa perlu alarm. Anissa diam-diam bangkit dari tempat tidur melewati suaminya yang masih terlelap mendengkur. Tadi malam suaminya pulang larut lagi dengan bau alkohol. Anissa menahan napas dan berjalan ke dapur. Pukul 7 pagi, Anissa harus mampir ke rumah mertuanya untuk menyapa, lalu pukul 8 ia harus sudah di kantor. Hari ini ada jadwal pemeriksaan pasokan untuk supermarket besar, jadi ia harus lebih bergegas. Saat hendak keluar, ia melihat kunci mobil suaminya tergeletak di atas rak sepatu. Ia teringat ada dokumen yang tertinggal di mobil suaminya. Kemarin, ia sedang memeriksa surat kontrak dengan petani dan seingatnya dokumen itu tertinggal di mobil. Anissa turun ke parkiran dan membuka pintu sedan hitam suaminya. Saat ia membuka laci di dashboard untuk mengambil dokumen, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras, sebuah lipstik. Lipstik berwarna merah menyala. Anissa memegangnya dan menatapnya lama. Ia tidak pernah memakai warna seperti ini. Di usianya yang pertengahan 50-an, Anissa selalu memakai warna merah muda lembut atau warna persik. Tangannya mulai gemetar, jantungnya berdebar kencang. Pikirannya kosong, tapi di sisi lain anehnya ia merasa lebih tenang. Anissa meletakkan kembali lipstik itu ke tempatnya dan perlahan menutup pintu mobil. Ia tidak ingat bagaimana hari itu berlalu. Tangannya bergerak seperti mesin memeriksa pasokan dan mulutnya otomatis berbicara dengan pemasok, tapi di dalam kepalanya lipstik merah itu terus berputar. Pukul 11 malam, suaminya pulang lagi dengan bau alkohol. Anissa duduk di sofa ruang tamu pura-pura menonton TV menunggu suaminya tertidur. Lewat tengah malam, barulah terdengar suara dengkuran suaminya.
Anissa mengendap-endap masuk ke kamar tidur dan mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jari-jarinya gemetar. Selama 28 tahun pernikahan, ia tidak pernah sekalipun diam-diam memeriksa ponsel suaminya. Kata sandinya adalah tanggal lahir suaminya. Terbuka dengan sangat mudah. Ia membuka aplikasi pesan. Di bagian paling atas ada kontak dengan emoji hati. Jari Anissa menekannya. Semakin ia menggulir ke bawah, wajah Anissa semakin pucat. Mas kangen. Aku juga kangen sayang. Akhir pekan ini kita ketemu ya. Iya, istriku mau ke rumah orang tuanya. Aman. Setetes air mata jatuh dari mata Anissa. Tapi ia segera menyekanya dengan punggung tangan dan mulai mengambil tangkapan layar. 1, 2, 3. Tangannya gemetar, tapi gerakannya presisi. Melihat tanggal pesannya, hubungan itu sudah berjalan lebih dari setahun. Anissa menggigit bibirnya erat. 1 tahun. Selama ia sibuk mengurus perusahaan dari pagi hingga malam, suaminya bersenang-senang dengan wanita muda. Keesokan paginya, Anissa menemui ibu mertuanya. Ibu mertuanya yang berusia 75 tahun sedang menonton sinetron pagi di ruang tamu. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan. Anissa duduk di depan ibu mertuanya dan dengan hati-hati membuka suara. Ia menceritakan perselingkuhan suaminya, lengkap dengan bukti foto. Reaksi ibu mertuanya menusuk hati Anissa seperti pisau. Anissa, iya bu, laki-laki memang begitu. Ya karena kamu tidak becus makanya dia selingkuh di luar. Sudahlah, diam saja. Anissa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama 28 tahun, dari subuh hingga larut malam, ia mengurus perusahaan mertuanya, menyiapkan makanan untuk puluhan kerabat setiap lebaran, bahkan merawat mertuanya saat sakit. Semua tahun-tahun itu seolah runtuh oleh satu kalimat ini. Ibu, apa salah saya? Suara Anissa bergetar. Emosi yang selama ini ia tekan kini meluap. Makanya kamu harus lebih baik lagi. Suami selingkuh itu tanggung jawab istri. Jangan bikin malu keluarga, diam saja. Ibu mertuanya kembali mengalihkan pandangannya ke TV. Seolah 28 tahun pengabdian menantunya tidak berarti apa-apa. Anissa perlahan bangkit dari tempatnya. Sesuatu yang panas bergejolak di dalam dadanya. Amarah, tapi amarah itu segera mendingin dan berubah menjadi tekad yang kokoh. Ibu. Suara Anissa berubah. Getarannya hilang, digantikan oleh suara yang rendah dan tegas. Selama 28 tahun, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang saya akan mencari hidup saya sendiri. Ibu mertuanya kaget dan menoleh, tapi Anissa tidak lagi menatap wajah itu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Di dalam mobil Anissa duduk memegang setir untuk waktu yang lama. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia segera menyekanya dan mengambil napas dalam-dalam. Rasanya ia ingin segera menggugat cerai, ingin langsung menunjukkan bukti di depan suaminya. Tapi Anissa telah belajar sesuatu selama 28 tahun bekerja di perusahaan. Bertindak emosional berarti kalah. Anissa menggenggam erat setir dan bergumam, "Tunggu 6 bulan lagi, siapkan semuanya dalam 6 bulan. Perceraian dan kemandirian." Sejak hari itu persiapan rahasia Anissa dimulai. Di luar, ia tetap menjadi menantu yang berbakti, seorang direktur yang pendiam, tapi di dalam hati ia menyusun rencana pelariannya. Kepada keluarga mertua yang selama 28 tahun menganggapnya tak terlihat, Anissa diam-diam menyiapkan salam perpisahan. Demi hari di mana mereka akan menyadari betapa besar perannya. Sejak hari ia menemukan perselingkuhan itu,
Anissa menjadi orang yang benar-benar berbeda. Di luar, ia tampak sama. Masih bangun pukul 5 pagi, menyapa mertuanya dan bekerja dengan tekun di perusahaan. Tapi di dalam, ia telah berubah total. 1 bulan setelah penemuan itu, Anissa memanfaatkan jam makan siangnya untuk mengunjungi sebuah kantor hukum. Tempat itu berjarak 30 menit perjalanan mobil dari kantornya. Ia sengaja memilih tempat yang jauh khawatir bertemu orang yang ia kenal. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, pembagian harta gonogini dan tunjangan. Anissa berkata dengan tenang. Pengacara itu terkejut melihat dokumen-dokumen yang dibawa Anissa. Bukti, tangkapan layar perselingkuhan suaminya, struktur kepemilikan saham, perusahaan mertuanya, slip gajinya, dan catatan kerja selama 28 tahun. Semuanya tersusun dengan rapi. Ibu Direktur, dengan data sebanyak ini sudah lebih dari cukup. Anda bisa mendapatkan sekitar 2 miliar rupiah dari pembagian harta dan sekitar 1 miliar untuk pesangon. Anissa mengangguk. 3 miliar rupiah. Harga dari 28 tahun pengabdiannya. Rasanya pahit, tapi dengan uang itu ia bisa memulai hidup baru. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Anissa menatap keluar jendela. Tangannya gemetar. Ia takut memulai lagi di usia 54 tahun, meninggalkan dunia yang telah ia tinggali sejak usia 26 tahun. Rasanya menakutkan, tapi Anissa mengepalkan tinjunya. Jika ia terus bersabar hingga usia 60-70 saat itu, ia benar-benar tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Di bulan kedua, Anissa menghubungi seorang rekan bisnis lamanya, Sarah. Sarah pernah bekerja sebagai buyer produk pertanian di sebuah supermarket besar selama 15 tahun sebelum pensiun 3 tahun lalu. Anissa dan Sarah saling menghargai kemampuan masing-masing selama mereka bekerja sama. Bu Anissa, ada apa tumben menghubungi? Anissa mengajak Sarah bertemu di sebuah kafe yang tenang. Duduk berhadapan di sudut dekat jendela Anissa dengan suara pelan menceritakan rencananya. Sarah, saya akan bercerai dan saya mau memulai bisnis baru. Mata Sarah terbelalak, tapi ia segera mengangguk. Jujur saya selalu bertanya-tanya. Dengan kemampuan Ibu Anissa, kenapa hanya bekerja di perusahaan mertua? Anissa tersenyum pahit. Kenapa? Karena saya menantu, karena saya istri, karena saya diajarkan bahwa keluarga lebih penting dari mimpi sendiri. Tapi sekarang berbeda. Saya mau membuat bisnis distribusi langsung dari petani. Kalau kita gabungkan jaringan distribusimu dengan jaringan petaniku, saya rasa ini bisa berhasil. Sarah berpikir sejenak lalu mengulurkan tangannya. Mari kita lakukan bersama Bu Anissa. Saya juga ingin memulai sesuatu yang baru. Keduanya berjabat tangan. Jantung Anissa berdebar. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Bulan ketiga, bulan keempat. Siang hari, Anissa bekerja di perusahaan mertuanya. Malam hari, ia mempersiapkan masa depannya. Ia merapikan satu persatu data kerja yang tersimpan di laptop pribadinya. Kontrak dengan petani, standar kualitas daftar kontak pemasok. Semua adalah hasil kerja keras Anissa selama 28 tahun. Perusahaan mertuanya tidak memiliki sistem yang terorganisir. Semuanya hanya ada di dalam kepala dan laptop Anissa. Kapan ulang tahun? Para petani buyer supermarket mana yang menyukai kualitas seperti apa yang harus diperhatikan saat memasok untuk catering sekolah. Semua know-how itu hanya Anissa yang tahu. Ayah mertuanya selalu membanggakan diri sebagai pakar pertanian dan bertingkah seperti tokoh masyarakat. Tapi yang sebenarnya mengurus kontrak dengan petani, memeriksa kualitas, dan mengatur jadwal pengiriman adalah Anissa. Suaminya hanya menyandang gelar direktur utama,
tapi tidak tahu bagaimana perusahaan itu berjalan. Di bulan kelima, suatu malam, suaminya bertanya pada Anissa yang baru pulang kerja. "Sayang, kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam?" Anissa menjawab tanpa mengubah ekspresi. "Banyak pekerjaan. Jumlah pasokan bulan depan meningkat, jadi banyak yang harus disiapkan." Suaminya percaya begitu saja, karena selama 28 tahun istrinya tidak pernah berbohong. Anissa tersenyum pahit dalam hati. Sungguh menyedihkan suaminya yang berselingkuh, tapi tidak pernah mencurigai istrinya. Dan 6 bulan pun berlalu. Anissa berdiri di koridor pengadilan. Di tangannya ada surat cerai. Tangannya gemetar saat menandatanganinya. 28 tahun berakhir dengan selembar kertas ini. Langkah Anissa saat meninggalkan pengadilan anehnya terasa ringan. Rasa lega lebih besar daripada kesedihan. Rasanya seperti untuk pertama kalinya dalam 54 tahun hidupnya, ia membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Anissa masuk ke mobilnya yang terparkir di parkiran pengadilan. Ia mengambil laptop dari kursi penumpang dan meletakkannya di pangkuannya. Ia membuka layar dan masuk ke folder cloud yang ia bagikan dengan perusahaan mertuanya. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas keyboard. Begitu ia memutuskan tautan ini, perusahaan mertuanya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Daftar kontak petani, standar kualitas jadwal pengiriman, semuanya akan lenyap. Ia ragu sejenak. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang telah bersamanya selama 28 tahun. Tapi Anissa menggertakkan giginya. Mereka tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga, hanya sebagai pekerja gratis yang bisa dimanfaatkan. Anissa mulai mematikan satu persatu tautan berbagi. Folder kontrak petani dinonaktifkan. Folder manajemen kualitas dinonaktifkan. Folder kontak pemasok dinonaktifkan. Setelah mematikan tautan terakhir Anissa, menatap layar laptop dan bergumam pelan, sekarang dimulai. Pada saat yang sama, di ruang rapat perusahaan mertuanya, ayah mertuanya sedang makan malam dengan para kolega bisnis. Pria berusia 78 tahun itu mengangkat gelasnya dan tertawa terbahak-bahak. "Tanpa menantuku bisnis kami tetap lancar. Jaringan yang kubangun selama 40 tahun ini bukan main-main." Para kolega bisnis mengangguk setuju. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa perusahaan itu sudah mulai runtuh. Anissa menutup laptopnya dan menyalakan mesin mobil. Gedung pengadilan yang terpantul di kaca spion semakin mengecil. Anissa hanya menatap ke depan. Kemampuan yang ia bangun selama 28 tahun adalah miliknya. Sekarang saatnya untuk memulai kembali dengan namanya sendiri. Berita perceraian itu jatuh seperti bom di keluarga mertuanya. Ayah mertuanya berteriak, "Apa cerai?" Dan ibu mertuanya melonjak, "Dia sudah gila." Tapi secara hukum semuanya sudah selesai. Anissa mengirimkan surat cerai kepada suaminya melalui pos dan mengganti nomor teleponnya. 2 minggu setelah perceraian pada suatu Senin pagi, suaminya berangkat kerja seperti biasa. Ia duduk di kursi direktur minum kopi dan menyalakan komputernya. Hari ini ia harus memeriksa jadwal pengiriman ke supermarket besar. Tapi ada yang aneh. Ikon folder bersama yang biasanya ada di desktop telah hilang. Suaminya mengerutkan kening dan mengklik folder itu. Sebuah pesan muncul di layar, "Anda tidak memiliki izin akses." Suaminya mengerjapkan mata. Merasa ada yang salah, ia mencoba mengklik lagi, tapi hasilnya sama. Folder kontrak petani, folder manajemen kualitas, folder kontak pemasok, semuanya tidak bisa dibuka. "Apa ini?" Suaminya panik mengambil ponsel dan menelepon Anissa. Nada
Sambung berbunyi. 1, 2, 3 kali. Lalu terdengar suara mesin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wajah suaminya memucat. Baru saat itulah ia sadar bahwa nomornya telah diganti. Suaminya panik menelepon nomor lama Anissa puluhan kali, tapi yang ia dapatkan hanyalah suara mesin yang sama. "Pak Direktur, ada apa?" Pak Dodi, kepala logistik, mengetuk pintu ruang direktur. Suaminya bertanya dengan keringat dingin. "Pak Dodi, jadwal pengiriman di mana?" "Jadwal pengiriman itu kan dikelola Bu Anissa. Bukankah ada di folder bersama? Foldernya tidak bisa dibuka." Pak Dodi juga memeriksa dari komputernya, tapi hasilnya sama. Seluruh folder bersama tidak bisa diakses. Semua data yang telah dikumpulkan selama 28 tahun lenyap dalam sekejap. Suaminya segera menghubungi perusahaan IT. Seorang teknisi datang dan setelah memeriksa sana-sini, ia menggelengkan kepala. "Pak, ini adalah cloud pribadi. Selain pemilik akun kami, tidak punya wewenang untuk mengaksesnya. Lalu bagaimana? Semua data perusahaan kami ada di sana. Mohon maaf, Pak. Secara hukum, akun pribadi tidak bisa dibuka tanpa persetujuan pemiliknya." Suaminya menjambak rambutnya. Baru saat itulah ia sadar. Semua sistem perusahaan terhubung ke akun pribadi Anissa. Perusahaan itu berjalan selama 28 tahun tanpa server atau sistem resmi. Sore harinya telepon mulai berdatangan. Yang pertama dari Pak Tani Karto. "Pak Direktur, saya menelepon untuk konfirmasi jumlah pasokan minggu depan. Saya sudah sepakat dengan Bu Anissa untuk menundanya ke bulan depan. Bapak belum lihat kontraknya." "Bulan depan? Kontrak apa?" Terdengar suara napas kaget dari seberang telepon. "Pak, apa Bapak tidak tahu syarat kontraknya? Ini kan sudah kami sesuaikan dengan Bu Anissa tahun lalu." Suaminya tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu kontrak apa yang dibuat dengan petani, berapa harga pasokannya, bagaimana syarat pembayarannya. Ia tidak tahu apa-apa. Pak Karto menghela napas dan menutup telepon. Telepon kedua dari penanggung jawab catering sekolah. "Pak, sebelum pengiriman minggu depan, kami butuh sertifikat kualitas aslinya. Kapan kami bisa terima? Sertifikat kualitas, di mana itu? Loh, mana kami tahu, Pak, itu kan dokumen perusahaan Bapak." Suaminya memanggil para staf dan menyuruh mereka mencari sertifikat kualitas asli. Tapi tidak ada yang tahu di mana dokumen itu, apakah aslinya ada atau tidak. Bahkan itu pun tidak jelas. "Pak, semua ini biasanya diurus oleh Bu Anissa." Jawaban para staf seragam. Jadwal pengiriman Bu Anissa. Pemeriksaan kualitas Bu Anissa. Manajemen pemasok Bu Anissa. Semua pekerjaan operasional perusahaan bergantung pada satu orang Anissa. Sore harinya, kakak iparnya datang ke kantor. Wanita 50 tahun itu menyandang jabatan sebagai manajer pemasaran, tapi kenyataannya ia hanya sibuk menjamu kolega bisnis. Ia sama sekali tidak tahu tentang operasional. "Mas, ini sebenarnya ada apa? Pemasok telepon, terus aku tidak tahu harus jawab apa." Suaminya menunduk. Ratih, semua datanya terkunci. Sepertinya Anissa membawa semuanya. Wajah Ratih memerah. "Apa dia benar-benar, Mas? Cepat hubungi dia dan minta datanya, atau biar aku yang datangi. Nomornya sudah ganti, tidak bisa dihubungi." Ratih menggertakkan giginya. Selama 28 tahun, Ratih selalu meremehkan dan menindas kakak iparnya. Ia berpikir bahwa pekerjaan rumah adalah kewajiban menantu dan pekerjaan kantor juga harus dibantu karena ia adalah bagian dari keluarga. Ia tidak percaya bahwa setelah kakak iparnya pergi, perusahaan menjadi lumpuh. Pada saat itu, Anissa sedang mempersiapkan bisnis barunya bersama Sarah di sebuah kantor kecil. Di ponselnya ada puluhan panggilan tak terjawab dari nomor kantor mertuanya.
Anissa hanya melirik notifikasi itu dan diam-diam membalikan ponselnya. Bu Anissa tidak diangkat. Sarah bertanya dengan hati-hati. Anissa menggeleng. Tidak ada alasan untuk mengangkatnya. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Suaranya tenang, tapi ada sedikit rasa sakit di hatinya. Tidak sepenuhnya menyenangkan melihat tempat yang telah ia abdikan selama 28 tahun hancur. Tapi Anissa tahu, mereka tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Mereka baru mencarinya setelah masalah muncul bukan karena merindukannya, tapi karena butuh kemampuannya. Anissa menatap keluar jendela. Senja mulai turun. Selama 28 tahun, keberadaannya dianggap begitu saja. Sekarang barulah mereka menyadarinya. Sarah, kita atur jadwal pertemuan dengan para petani. Minggu depan, sepertinya akan sibuk. Anissa membuka laptopnya. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Ia harus terus maju. Dengan namanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. 1 bulan setelah perceraian, perusahaan mertuanya dari luar masih tampak berjalan. Truk-truk berangkat dari gudang setiap pagi dan karyawan datang dan pergi. Tapi di dalam perusahaan itu sudah mulai membusuk. Masalahnya adalah kualitas. Saat Anissa masih ada semua hasil bumi melalui pemeriksaan ketat sebelum dikirim. Setiap ikat kangkung, setiap buah tomat harus melewati mata Anissa sebelum bisa dimuat ke truk. Ia punya standar sendiri yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun. Daun yang sedikit layu, bekas gigitan serangga, ukuran yang tidak sesuai standar. Semua itu disingkirkan. Tapi setelah Anissa pergi standar, itu lenyap. Pagi itu, truk pengiriman untuk supermarket besar berangkat. Berisi 500 peti tomat. Pemeriksaannya hanya sekilas. Tidak ada yang membuka setiap peti dan memeriksa kondisinya seperti yang dilakukan Anissa. Pukul 3 sore, ponsel suaminya berdering dari buyer supermarket. Pak, apa Anda sudah lihat barang yang baru datang? Suara buyer itu dingin. Suaminya bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Ada masalah apa ya? Masalah dari 500 peti 150 peti busuk. Daunnya layu, ada yang bekas gigitan serangga juga. Bagaimana kami bisa menjual ini? Wajah suaminya memucat. 150 peti berarti 30% barangnya rusak. Bah, bagaimana bisa? Kami sudah memeriksanya sebelum dikirim. Memeriksa apanya saya sendiri yang buka dan kondisinya begini. Semua barang kami kembalikan, semua dikembalikan. Mendengar itu kaki suaminya lemas. 500 peti barang kembali begitu saja. Biaya transportasi tenaga kerja, semuanya rugi. Papak mohon bantuannya sekali ini saja. Pak, jujur saja. Buyer itu memotong. Terdengar helaan napas di suaranya. Saya sudah coba hubungi Bu Anissa, tapi tidak diangkat. Selama Bu Anissa ada, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Bagaimana bisa Anda mengirim barang tanpa standar kualitas pengiriman bulan ini? Kami batalkan semua. Telepon ditutup. Suaminya menatap kosong untuk waktu yang lama. Ponsel di tangannya terasa sangat berat. Ia teringat istrinya yang setiap subuh pergi ke gudang untuk memeriksa barang. Dulu ia menganggapnya biasa, karena ia istri, jadi itu tugasnya. Ia pikir memang begitu seharusnya. Baru sekarang ia sadar betapa besar pekerjaan itu. Masalah tidak berhenti di situ, karena pengiriman terhambat, pembayaran pun tertunda. Pembayaran yang seharusnya diberikan kepada petani sudah terlambat 2 minggu. Saat Anissa ada arus kas selalu tepat waktu. Kapan uang masuk, kapan uang keluar, semuanya terhitung. Tapi sekarang tidak ada yang bisa melakukan perhitungan itu. Telepon datang dari Pak Tani Karto.
Pria 70-an tahun itu sudah bertani lebih dari 30 tahun. Ia telah bekerja sama dengan Anissa selama hampir 20 tahun dan membangun kepercayaan yang kuat. Pak, mohon maaf pembayarannya sudah terlambat 2 minggu. Untuk pengiriman selanjutnya, kami baru bisa kirim kalau sudah dibayar lunas. Suaminya panik, uang tunai di tangannya sedang menipis. Pak Karto, tidak bisakah menunggu sedikit lagi? Begitu ada uang masuk, akan langsung saya kirim. Terdengar helaan napas dari seberang telepon. Pak, saya juga punya kebutuhan. Harus bayar upah pekerja, beli pupuk. Dulu waktu ada Bu Anissa, tidak pernah terlambat sehari pun. Lagi-lagi Bu Anissa, suaminya menggertakkan gigi. Kemanapun ia pergi, nama Bu Anissa selalu mengikutinya. Baik, akan saya kirimkan minggu ini. Suaminya berkata begitu dan menutup telepon. Tapi ia bingung dari mana harus mendapatkan uang. Bukan hanya Pak Karto, petani lain juga mulai menelepon. Petani ubi petani, kubis petani wortel, semuanya mengatakan hal yang sama. Bayar dulu baru kami kirim barang. Dari 8 petani 5 menolak mengirim barang. Karena tidak ada barang yang masuk ke gudang, pengiriman pun tidak bisa dilakukan. Lingkaran setan dimulai. Ayah mertuanya turun tangan. Pria 78 tahun itu adalah tokoh masyarakat yang telah berbisnis di daerah itu selama lebih dari 40 tahun. Ia juga menyandang gelar pakar pertanian. Ayah mertuanya percaya dengan jaringannya semua bisa diselesaikan. Biar aku yang telepon. Aku dan Karto sudah kenal lama. Ayah mertuanya dengan percaya diri menelepon Pak Karto. Karto ini, aku Suryo. Kita sudah kenal berapa lama kok kamu begini. Tunggu sebentar lagi, uangnya pasti masuk. Kirim saja barangnya. Terdengar suara Pak Karto dari seberang telepon. Dulu ia pasti akan langsung menjawab, baik Pak Suryo. Tapi kali ini berbeda. Pak Suryo mohon maaf, bukannya saya tidak menghormati Bapak. Tapi ini bukan masalah hormat menghormati, ini masalah hidup. Kalau bukan Bu Anissa, kami juga sulit. Wajah ayah mertuanya memerah. Selama 40 tahun berbisnis, ia tidak pernah ditolak seperti ini. Karto, kamu bicara begitu padaku. Pak, jangan marah, saya juga terpaksa. Bu Anissa tidak pernah ingkar janji. Pembayaran selalu tepat waktu. Bahkan saat anak saya menikah, beliau memberi amplop. Tapi Bapak, jujur saja, kapan terakhir kali saya bertemu Bapak yang bekerja sama langsung dengan saya? Kan Bu Anissa, bukan Bapak. Ayah mertuanya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa ia katakan. Apa yang dikatakan Pak Karto benar. Selama 40 tahun yang ia lakukan hanyalah berjabat tangan dan bertukar kartu nama di acara-acara. Yang benar-benar mendatangi petani, memeriksa kualitas dan mengurus pembayaran adalah Anissa. Setelah menutup telepon ayah mertuanya, duduk termenung di sofa untuk waktu yang lama. Jaringan yang ia kira telah ia bangun seumur hidup terasa runtuh seperti istana pasir. Pada saat yang sama, ponsel baru Anissa juga berdering. Buyer supermarket, penanggung jawab catering sekolah, Pak Tani Karto. Orang-orang yang dulu bekerja sama dengannya mencari-cari nomor barunya. Bu Anissa, atau sekarang saya harus panggil, apa ya apa Ibu? Ada niat untuk bekerja lagi. Kami ingin bekerja sama dengan Ibu. Anissa ragu sejenak. Jujur hatinya sedikit goyah. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun hubungan dengannya selama lebih dari 20 tahun. Tapi Anissa menggeleng. Terima kasih, tapi saya sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan itu lagi. Saya tidak bisa membantu. Setelah menutup telepon, Anissa menatap keluar jendela. Senja mulai turun. Ia bisa melihat perusahaan mertuanya hancur. Itu adalah sesuatu yang ia duga, tapi melihatnya terjadi di depan mata perasaannya menjadi rumit. Bu Anissa
Tidak apa-apa. Sarah bertanya dengan hati-hati. Anissa tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Hanya merasa 28 tahun ini sia-sia. Mereka tidak pernah tahu apa yang saya lakukan, seberapa besar saya menopang perusahaan itu. Mata Anissa berkaca-kaca, tapi ia segera menyekanya dan membuka laptop. Tapi aku tidak akan kembali. Sekarang aku harus menempuh jalanku sendiri. Sarah menepuk bahu Anissa, sebuah penghiburan tanpa kata. Anissa tahu, cepat atau lambat keluarga mertuanya akan datang mencarinya. Tapi belum sekarang. Mereka harus mencapai titik terendah agar mereka benar-benar menyadari betapa besar perannya. Anissa membuka proposal bisnis barunya. Tertulis nama Sumber Alam Nusantara. Masih sebuah mimpi kecil, tapi Anissa bertekad untuk mewujudkannya. Bukan lagi sebagai menantu siapapun atau istri siapapun, tapi sebagai Anissa dengan namanya sendiri. 2 bulan setelah perceraian, kondisi perusahaan mertuanya kini sudah terlihat parah bahkan dari luar. Satu persatu pemasok pergi dan para petani menolak mengirim barang sebelum dibayar. Di gudang hasil bumi yang tidak terjual mulai membusuk. Masalah sebenarnya ada di tempat lain. Gudang. Gudang pendingin yang digunakan perusahaan mertuanya adalah gudang sewaan. Hasil bumi harus disimpan di suhu dingin karena kesegarannya adalah segalanya. Saat Anissa masih ada gudang ini berjalan dengan efisien. Jumlah barang yang masuk dan keluar selalu seimbang dan tingkat penggunaan gudang selalu sekitar 50%. Tapi sekarang berbeda. Karena pengiriman terhambat, hasil bumi yang tidak bisa dikirim mulai menumpuk di gudang. Supermarket besar telah memutus kontrak dan catering sekolah menunda pesanan. Tapi barang yang sudah terlanjur dipesan dari petani terus berdatangan. Barang hanya masuk tapi tidak keluar gudang pun hampir penuh. Dalam 2 minggu tingkat penggunaan gudang melebihi 80%. Pak gawat! Penjaga gudang panik menelepon suaminya. Pria parubaya itu sudah bekerja di perusahaan mertuanya lebih dari 10 tahun. Kenapa, ada apa? Gudangnya hampir penuh. Kalau ada barang baru datang, tidak ada tempat lagi. Suaminya menghela napas, kepalanya pusing. Di satu sisi, petani mau mengirim barang, di sisi lain tidak ada tujuan pengiriman. Di tengah-tengah gudang menjadi penuh. Lalu bagaimana, coba diatur dulu? Diatur bagaimana, Pak? Tidak ada tempat tujuan pengiriman. Suara penjaga gudang terdengar kesal. Dulu tidak pernah ada masalah seperti ini. Anissa selalu menghitung semua volume barang, menyeimbangkan jumlah yang masuk dan keluar. Gudang tidak pernah penuh. Masalahnya adalah biaya. Sewa gudang pendingin bervariasi tergantung tingkat penggunaan. Saat 50%, biayanya 150 juta sebulan. Tapi begitu melebihi 80%, biayanya melonjak 2 kali lipat menjadi 300 juta. Ditambah biaya listrik totalnya hampir 400 juta sebulan. Pemasukan berkurang separuh, tapi pengeluaran membengkak 2 kali lipat. Kakak iparnya datang ke kantor. Meskipun menyandang jabatan sebagai manajer pemasaran, ia tidak pernah berurusan dengan angka. Tapi ia tahu ini adalah masalah serius. Mas, kenapa biaya gudang sebesar ini 2 kali lipat dari bulan lalu? Mau bagaimana lagi? Barangnya tidak keluar jadi menumpuk. Lalu bagaimana? Bisa habis uang kita. Ratih memegangi keningnya. Pikirannya kacau. Tiba-tiba matanya tertuju pada panel pengatur suhu pendingin. Mas, kalau suhunya diturunkan sedikit, bisa hemat biaya listrik kan? Suaminya mengerutkan kening. Iya ya, coba kita turunkan sedikit. Atas perintah Ratih, suhu pendingin diturunkan 2 derajat. Tujuannya untuk menghemat biaya listrik. Tapi itu adalah kesalahan fatal.
Setiap jenis hasil bumi memiliki suhu penyimpanan yang ideal. Kubis antara 0 hingga 2 derajat Celcius, wortel antara 1 hingga 3 derajat, dan seterusnya. Anissa hafal semua suhu itu. Setiap pagi, ia datang ke gudang untuk memeriksa suhu dan kondisi hasil bumi dengan matanya sendiri. Tapi Ratih tidak tahu hal itu. Ia hanya berpikir, karena ini pendingin semakin dingin semakin baik. Hasilnya sangat tragis. 3 hari kemudian, telepon panik datang dari penjaga gudang. "Pak, gawat, suhu di pendingin nomor 3. Terlalu rendah, kubisnya beku semua." "Apa beku?" "Iya, 500 peti sepertinya harus dibuang semua." Pikiran suaminya kosong. 500 peti bernilai sekitar 200 juta rupiah. Lenyap menjadi sampah dalam sekejap. Bagaimana bisa? Kenapa pendinginnya begitu? Penjaga gudang menghela napas. "Pak, suhunya terlalu rendah. Kubis akan beku kalau suhunya di bawah 0. Dulu Bu Anissa selalu memeriksa setiap pagi, jadi tidak pernah ada kejadian seperti ini." Lagi-lagi Bu Anissa. Suaminya menggertakkan gigi. Ia benci mendengarnya, tapi ia tidak bisa membantah. Kondisi gudang semakin buruk. Karena ruang terbatas, Ratih memerintahkan penumpukan yang berlebihan. Seharusnya ada ruang di antara peti agar udara dingin bisa bersirkulasi, tapi ruang itu pun dihilangkan dan peti-peti ditumpuk rapat. Hasilnya sudah bisa ditebak. Udara dingin tidak sampai ke bagian dalam dan hasil bumi di tengah mulai membusuk. Dari luar tampak bagus, tapi di dalamnya lembek dan berbau. Saat ditemukan 300 peti, sudah tidak bisa digunakan lagi. "Ini apa-apaan?" Ratih berteriak di gudang. Bau busuk menusuk hidung. Ratih menutup hidungnya dan mundur. "Bukan sudah saya bilang, tidak boleh ditumpuk seperti ini." Penjaga gudang berkata dengan hati-hati. Mata Ratih melotot. "Apa kapan aku bilang begitu? Minggu lalu, Bu. Tapi Ibu bilang tidak ada tempat, jadi suruh tumpuk saja." Ratih terdiam. Ia ingat, penjaga gudang memang sudah melarangnya. Saat itu, Ratih berteriak, "Kamu tahu, apa lakukan saja apa yang kusuruh." Inilah hasilnya. Dalam sebulan, barang yang dibuang mencapai 800 peti. Jika diuangkan, nilainya 320 juta rupiah. Ditambah biaya sewa gudang, 300 juta, biaya listrik 80 juta. Dalam sebulan 700 juta rupiah lenyap begitu saja. Saat itu, Pak Iwan, manajer perusahaan persewaan gudang, diam-diam mengamati situasi dari kantornya. Pria 45 tahun itu telah mengelola gudang ini lebih dari 10 tahun. Ia telah membangun kepercayaan dengan Anissa selama bekerja sama. Pak Iwan merasa prihatin melihat kekacauan di perusahaan mertua Anissa. Ia tahu persis apa yang terjadi di gudang setelah Anissa pergi. Kesalahan pengaturan suhu, penumpukan berlebihan, pembuangan barang. Semua adalah bencana yang bisa diperkirakan. Pak Iwan ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia tahu nomor baru Anissa. Ia mendapatkannya dengan susah payah. "Bu Anissa, ini Iwan." Suara Anissa yang menjawab telepon terdengar tenang. Pak Iwan lama tidak bertemu. "Ada apa?" "Bu, kondisi gudang mertua Ibu sangat parah." Pak Iwan menjelaskan semua yang terjadi selama sebulan terakhir. Kesalahan pengaturan suhu, pembuangan 500 peti kubis, kerugian 300 peti lagi karena penumpukan berlebihan. Dan saat ini, tingkat penggunaan gudang sudah melebihi 90%. Kalau begini terus tidak akan bertahan sebulan. Kerugiannya sudah lebih dari 700 juta. Anissa terdiam sejenak. Ia sudah menduganya, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Baru sekarang, ia benar-benar menyadari betapa rapuhnya struktur yang ia topang sendirian selama 28 tahun. "Pak Iwan, terima kasih sudah memberitahu. Tapi saya sudah bukan orang di perusahaan itu lagi."
Saya tahu, Bu. Saya hanya merasa Ibu perlu tahu. Suara Pak Iwan terdengar penuh penyesalan. Anissa mengerti perasaannya. Pak Iwan bukan di pihak mertuanya, tapi di pihaknya. Terima kasih Pak Iwan. Tolong hubungi saya lagi nanti. Setelah menutup telepon, Anissa menatap keluar jendela. Senja mulai turun. Hatinya terasa rumit. Haruskah ia merasa puas atau sedih keduanya? Bu Anissa telepon dari siapa? Sarah bertanya. Anissa menggeleng sambil tersenyum pahit. Gudang mertuaku kacau. Rugi 700 juta dalam sebulan. Apa sebanyak itu? Mata Sarah terbelalak. Anissa mengangguk. Setiap pagi aku memeriksa gudang. Cek suhu kondisi penumpukan volume barang. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak dilakukan, ya jadi begini. Suara Anissa sedikit bergetar. Ia teringat dirinya yang setiap subuh pergi ke gudang selama 28 tahun. Dingin lelah, tapi itu adalah pekerjaan yang ia anggap biasa. Itulah yang menopang perusahaan. Bu Anissa tidak apa-apa. Sarah memegang tangan Anissa. Anissa menahan air matanya dan mengangguk. Tidak apa-apa, hanya merasa sia-sia. Selama 28 tahun, apa yang saya lakukan, mereka tidak pernah tahu. Baru setelah saya pergi, mereka sadar. Anissa mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk goyah. Ia harus terus maju. Sarah, kita siapkan pertemuan dengan petani. Minggu depan kita mulai sibuk. Anissa membuka laptopnya. Menyaksikan kehancuran mertuanya memang menyakitkan, tapi ia tidak bisa menghentikan jalannya sendiri. Sekarang saatnya untuk benar-benar memulai dengan namanya sendiri. 3 bulan setelah perceraian. Kondisi perusahaan mertuanya kini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sebagian besar pemasok telah pergi dan para petani menolak mengirim barang sebelum dibayar. Di gudang hasil bumi yang tidak terjual membusuk. Malam itu diadakan rapat keluarga darurat di rumah mertuanya. Di sofa, ruang tamu ayah dan ibu mertuanya duduk berdampingan. Di seberang, mereka suami dan kakak iparnya berhadapan. Di atas meja terbentang buku kas perusahaan. Angka-angka merah memenuhi halaman. Semuanya minus. Ini apa-apaan? Ayah mertuanya berkata dengan suara rendah. Wajah pria 78 tahun itu dipenuhi kerutan dalam. Ia tidak percaya bisnis yang ia bangun selama 40 tahun hancur dalam 3 bulan. Ayah, tagihan akhir bulan ini 2 miliar. Tapi uang tunai kita hanya ada 500 juta. Ratih menunjuk buku kas. Suaranya bergetar. 2 miliar, dari mana sebanyak itu? Pembayaran ke petani 800 juta sewa gudang, 300 juta gaji, karyawan 400 juta sewa truk dan bensin, 200 juta biaya lain-lain 300 juta. Totalnya 2 miliar. Wajah ayah mertuanya mengeras. Dulu ia tidak pernah melihat angka-angka seperti ini. Anissa yang mengurus semuanya. Kapan uang masuk, kapan keluar di mana, harus dihemat, semua perhitungan itu hanya ada di kepala Anissa. Ayah, kalau begini, terus kita benar-benar bangkrut. Suara Ratih terdengar ketakutan. Wanita 50 tahun itu hidup serba cukup seumur hidupnya. Menyandang jabatan manajer di perusahaan ayahnya dan menerima gaji dengan nyaman. Tapi tiba-tiba perusahaan akan bangkrut, masa depannya terasa gelap. Tidak ada cara lain. Ayah mertuanya bertanya. Ia menatap putra dan putrinya bergantian, tapi suaminya hanya menunduk diam. Seumur hidup, ia hanya menyandang gelar direktur, tapi tidak tahu bagaimana perusahaan berjalan. Saat itu Ratih membuka suara. Ada satu cara. Semua mata tertuju pada Ratih. Ratih ragu sejenak lalu berkata dengan suara pelan. Barang yang menumpuk di gudang itu, yang dikembalikan dan stok yang sudah tidak segar lagi.
Kita campur saja dengan barang bagus dan kirim ke catering sekolah. Ruang tamu menjadi sunyi. Ibu mertuanya terbelalak. "Ratih, apa maksudmu?" "Ibu, tidak ada cara lain. Supermarket pemeriksaannya ketat, tidak akan bisa. Tapi catering sekolah tidak seketat itu. Asal jumlahnya pas pasti lolos." Suaminya mengangkat kepala. Wajahnya pucat. "Ratih, itu terlalu berisiko. Itu kan catering sekolah yang makan anak-anak. Mas, ada cara lain. Bisa bangkrut kita semua. Kalau tidak bisa bayar petani, kita dituntut. Kalau tidak bisa bayar gaji, kita dilaporkan ke Disnaker. Habislah kita." Suara Ratih tajam. Suaminya terdiam. Tidak ada yang bisa ia bantah. Ayah mertuanya perlahan membuka suara. "Itu tidak boleh. Itu kejahatan." "Ayah, lihatlah kenyataan. Dari mana kita dapat 2 miliar? Sampai akhir bulan bank sudah menolak pinjaman. Mau pinjam ke kenalan juga malu kan?" Ratih menatap lurus ke ayahnya. Ayah mertuanya mengatupkan bibirnya. Gengsi yang ia bangun selama 40 tahun sebagai tokoh masyarakat kini menjadi penghalang. Hanya sekali ini, cukup untuk melewati bulan ini. Setelah itu, kita bisa kembali normal. Mendengar ucapan Ratih, ayah mertuanya tidak menjawab. Ia memalingkan wajah keluar jendela. Keheningan itu adalah jawaban. Artinya, ia tidak menolak. Ratih berdiri dari kursinya. Keputusan telah dibuat. Keesokan paginya, Ratih pergi ke gudang. Ia memanggil Pak Dodi, kepala logistik. Pria awal 30-an itu sudah bekerja di perusahaan mertuanya selama 5 tahun. "Pak Dodi, ada pekerjaan." Ratih membawa Pak Dodi ke bagian dalam gudang. Ia menunjuk peti-peti yang menumpuk di sudut, barang yang dikembalikan, dan stok yang sudah tidak segar. "Lepas labelnya dan ganti dengan yang baru. Tanggal pemeriksaannya tulis hari ini." Wajah Pak Dodi mengeras. Ia langsung mengerti apa maksudnya. "Bu, ini kan untuk catering sekolah ini ilegal. Saya tidak bisa." Suara Pak Dodi bergetar. Mata Ratih menyipit. "Apa katamu? Bu, ini benar-benar tidak boleh. Ini catering sekolah yang makan anak-anak. Kalau sampai terjadi apa-apa, diam dan kerjakan." Ratih memotong ucapan Pak Dodi. Suaranya dingin. "Kalau tidak mulai besok tidak usah masuk kerja lagi. Terserah." Pak Dodi menatap Ratih. Di mata Ratih tidak ada emosi apapun. Hanya tatapan memerintah. Tangan Pak Dodi gemetar. Ia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Jika dipecat, akan sulit mencari pekerjaan baru. Ia punya istri berusia 34 tahun dan seorang anak berusia 2 tahun. Hidupnya akan langsung sulit. Pak Dodi ragu untuk waktu yang lama. Di dalam hatinya, nurani dan kelangsungan hidup bertabrakan. Akhirnya, Pak Dodi menunduk. "Baik, Bu." Sore itu, di gudang pekerjaan penggantian label berlangsung. Label lama dilepas dari peti kubis yang dikembalikan dan label baru ditempelkan. Tanggal pemeriksaan hari ini. Kualitas grade A. Tangan Pak Dodi terus gemetar. Sambil menempelkan label, perutnya mual. Ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa berhenti. Di langit-langit gudang, sebuah CCTV berputar, milik perusahaan persewaan gudang. Kamera itu merekam semuanya. Tangan yang melepas label, tangan yang menempelkan label baru, dan sosok Ratih yang berdiri di sampingnya memberi perintah. Catatan pengiriman juga terekam. Barcode barang yang dikembalikan, barcode label baru, waktu pengiriman dan tujuan. Semuanya tersimpan di sistem. Malam itu, Pak Iwan sedang memeriksa rekaman CCTV di kantornya. Memantau gudang adalah salah satu tugasnya. Melihat adegan di layar, wajah Pak Iwan mengeras. Adegan penggantian label. Ia langsung tahu apa artinya. "Orang-orang ini sudah gila," gumam Pak Iwan. Tangannya gemetar.
Ini jelas ilegal. Pelanggaran undang-undang pangan. Memasok hasil bumi berkualitas buruk ke catering sekolah adalah kejahatan. Pak Iwan bimbang sejenak. Haruskah ia pura-pura tidak tahu? Tidak, ia tidak bisa. Itu adalah makanan untuk anak-anak. Ia juga punya keponakan yang masih SD. Membayangkan keponakannya makan makanan seperti itu, jantungnya berdebar kencang. Pak Iwan mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Anissa. Bu Anissa, ini Iwan. Ada yang ingin saya sampaikan. Anissa sedang makan malam bersama Sarah. Mendengar telepon dari Pak Iwan, wajah Anissa semakin mengeras. Apa mengganti label? Iya, semuanya terekam di CCTV. Barang yang dikembalikan dan stok yang sudah tidak segar, mereka samarkan sebagai barang bagus dan kirim ke catering sekolah. Sendok di tangan Anissa jatuh. Ia tidak percaya. Ia tidak menyangka mertuanya akan sejauh itu. Bu, saya juga ingin pura-pura tidak tahu, tapi tidak bisa. Ini kan yang makan anak-anak. Suara Pak Iwan bergetar. Anissa terdiam untuk waktu yang lama. Tenggorokannya tercekat. Pak Iwan, tolong simpan video dan catatan pengirimannya. Nanti saya hubungi lagi. Setelah menutup telepon Anissa, berdiri memegangi meja untuk waktu yang lama. Kakinya lemas. Bu Anissa, ada apa? Wajah ibu pucat. Sarah bertanya dengan khawatir. Anissa terduduk lemas di kursi. Mertuaku, sepertinya mereka mengirim hasil bumi berkualitas buruk ke catering sekolah dengan mengganti labelnya. Apa? Mata Sarah terbelalak. Anissa menunduk. Aku tidak menyangka mereka akan jatuh sejauh ini. Sekalipun mereka butuh uang, tapi pada anak-anak, suara Anissa bergetar. Matanya memerah. Emosi yang tidak jelas antara marah dan sedih meluap. Selama 28 tahun, ia bekerja untuk mertuanya. Dari subuh hingga malam, tanpa libur, tanpa cuti. Ia tidak pernah menyangka perusahaan itu akan menjadi seperti ini. Tidak, ia tahu perusahaan itu akan bangkrut jika ia pergi. Tapi, ia tidak pernah membayangkan mereka akan melakukan kejahatan. Bu Anissa, apa yang akan ibu lakukan? Sarah bertanya dengan hati-hati. Anissa berpikir sejenak. Ia bisa langsung melaporkannya sekarang, tapi belum. Ia butuh lebih banyak bukti. Kita lihat dulu, apa benar-benar dikirim. Anissa menatap keluar jendela. Bintang-bintang bersinar di langit malam. Hatinya terasa berat. Ia berdoa agar tidak ada anak-anak yang menjadi korban. Tapi, itu bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Mertuanya kini akan melewati batas yang tidak bisa kembali. Dan Anissa takut akan seperti apa akhirnya. 2 minggu setelah pengiriman ilegal dimulai, perusahaan mertuanya telah melakukan 3 kali pengiriman ke catering sekolah. Hasil bumi berkualitas buruk dengan label palsu telah sampai ke meja makan anak-anak. Ratih merasa lega. Pengiriman pertama berjalan lancar, yang kedua juga tidak ada masalah. Ia berpikir, ternyata begini saja cukup, aku terlalu khawatir. Suaminya dan ayah mertuanya juga berpikiran sama. Mereka percaya masalah mendesak telah teratasi dan sekarang saatnya untuk kembali normal. Tapi itu adalah sebuah ilusi. Hari itu adalah Kamis pagi yang biasa. Di sebuah sekolah dasar di Jawa Barat, jam makan siang dimulai. Anak-anak berbaris di kantin untuk mengambil makanan. Menu hari itu adalah sup sayur dan salad kubis. Anak-anak mengambil makanan mereka tanpa tahu apa-apa. Pukul 2 siang, anak pertama jatuh sambil memegangi perutnya. Bu guru, perutku sakit. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Wajahnya pucat pasi. Saat wali kelasnya berlari mendekat, anak itu sudah muntah. Dan secara beruntun, anak-anak lain juga mulai tumbang. Bu, aku juga sakit perut.
Erangan terdengar dari berbagai sudut kantin. Anak-anak terduduk di lantai muntah dan menangis. Para guru panik. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam 30 menit, 12 anak dilarikan ke rumah sakit. Suara sirine ambulans memenuhi halaman sekolah. Orang tua dihubungi dan depan sekolah seketika menjadi kacau balau. Anakku kenapa? Diberi makan apa sampai begini? Jeritan dan tangisan orang tua bercampur aduk. Seorang ibu berlari mengejar ambulans sambil meraung-raung seorang ayah berdiri di depan gerbang sekolah dengan tangan terkepal. UGD, rumah sakit seperti medan perang. 12 anak diinfus dan diperiksa. Sebagian besar gejalanya ringan, tapi 3 anak kondisinya serius. Dehidrasi parah dan demam tinggi. Mendengar kemungkinan harus dipindahkan ke ICU, para orang tua histeris. Tolong dok, tolong selamatkan anak saya. Seorang ibu berlutut di depan dokter. Melihat itu, orang tua lain juga menangis. Anak-anak berusia 7 dan 8 tahun terbaring di tempat tidur rumah sakit merintih. Anak-anak yang tidak bersalah. Pukul 4 sore, Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan. Dan pukul 6 sore, berita kilat muncul di TV. Pagi tadi, 12 siswa di sebuah sekolah dasar di Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala keracunan makanan. 3 di antaranya saat ini dalam kondisi serius dan menjalani perawatan intensif. Suara pembawa berita terdengar tenang, tapi gambar yang ditampilkan sangat mengejutkan. Anak-anak yang diangkut dengan ambulans, orang tua yang menangis, dan kerumunan wartawan di depan sekolah. Dinas Kesehatan menyatakan bahwa bakteri penyebab keracunan ditemukan pada hasil bumi yang dipasok ke sekolah tersebut. Saat ini, penyelidikan terhadap perusahaan pemasok sedang berlangsung. Saat itu, sebuah truk yang tidak asing tertangkap kamera. Logo perusahaan mertuanya terlihat jelas. Ayah mertua yang sedang menonton berita itu di ruang tamu rumahnya menjatuhkan remote control. Tangannya lemas. Ini? Bibir ayah mertuanya bergetar. Gambar anak-anak itu menusuk matanya. Tubuh-tubuh kecil yang diangkut ambulans, ibu-ibu yang menangis. Saat ia menyadari bahwa itu semua karena dirinya, kaki ayah mertuanya lemas. Pak, ibu mertuanya berlari mendekat. Ayah mertuanya terduduk di sofa menatap layar. Wajahnya kelabu. Aku yang... Suara ayah mertuanya bergetar. Ia telah membiarkannya. Saat putrinya mengusulkan distribusi ilegal, ia tidak menolaknya. Ia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ia tidak pernah berpikir anak-anak akan terluka. Suaminya tidak berani keluar dari kamar. Ia mendengar suara TV, tapi tidak punya keberanian untuk melihat. Ia berbaring di bawah selimut. Di kepalanya, suara tangisan anak-anak terus terngiang. Ratih tidak keluar dari kamar mandi. Ia berjongkok di depan toilet muntah. Tangannya gemetar. Itu adalah perintahnya. Ganti labelnya, ubah tanggal pemeriksaannya. Perintah itu yang mengirim anak-anak ke rumah sakit. Malam itu, Pak Iwan duduk sendirian di kantornya. Ia menatap kosong berita yang disiarkan di TV. Gambar anak-anak itu menusuk hatinya. Pak Iwan juga punya keponakan. Seorang gadis kecil kelas 2 SD. Wajah anak itu terbayang. Jika keponakannya makan makanan seperti itu, membayangkannya saja membuat tubuhnya gemetar. Pak Iwan menyalakan komputernya. Ia membuka file rekaman CCTV. Adegan penggantian label adegan Ratih memberi perintah adegan Pak Dodi bekerja. Semuanya terekam dengan jelas. Pak Iwan mengambil sebuah USB flash disk. Ia menyalin file video dan catatan pengiriman. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti.
Lalu ia mengangkat ponselnya dan menelepon Anissa. Bu Anissa, ini Iwan. Anissa sedang menonton berita. Melihat anak-anak di layar, ia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir. Pak Iwan! Suara Anissa bergetar. Pak Iwan terdiam sejenak, lalu membuka suara. Bu, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Anak-anak terluka. Anissa tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Rekaman CCTV dan catatan pengirimannya, semua sudah saya simpan di USB. Akan saya berikan pada ibu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Iwan, bu, saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun di bidang ini. Saya tahu betul betapa telitinya ibu bekerja. Selama ibu ada hal seperti ini, tidak mungkin terjadi. Tapi sekarang mereka sudah melewati batas. Suara Pak Iwan terdengar marah. Anissa menyeka air matanya dan mengangguk. Baik Pak Iwan, berikan data itu pada saya. Sepertinya ini harus diakhiri. Setelah menutup telepon, Anissa tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di layar TV, berita terkait masih terus disiarkan. Saat ini, 3 pasien dalam kondisi serius menunjukkan perkembangan baik dan 9 lainnya dijadwalkan pulang besok. Para orang tua menuntut penyelidikan tuntas dan hukuman bagi yang bertanggung jawab. Di benak Anissa terbayang wajah anak-anak itu. Tanpa sadar, ia berpikir, haruskah aku menghentikannya lebih awal? Haruskah aku langsung melapor saat tahu ada indikasi distribusi ilegal? Hatinya serasa hancur, rasa bersalah menghantuinya. Tapi Anissa menggeleng. Ini bukan salahnya. Ini adalah pilihan mertuanya. Ia sudah keluar dari perusahaan itu dan tidak punya kewajiban atau wewenang untuk menghentikan kejahatan mereka. Tapi tetap saja sakit. Fakta bahwa anak-anak terluka, fakta bahwa orang tua mereka menangis, fakta bahwa perusahaan yang telah ia abdikan selama 28 tahun berakhir seperti ini. Rasanya sia-sia dan menyedihkan. Bu Anissa tidak apa-apa. Sarah mendekat dengan hati-hati. Ada jejak air mata di pipi Anissa. Tidak apa-apa, hanya memikirkan anak-anak. Anissa mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk goyah. Sekarang benar-benar harus diakhiri. Sarah, besok kita temui Pak Iwan. Kita harus ambil bukti-buktinya. Bukti? Iya, semua perbuatan mertuaku terekam di CCTV. Kita akan akhiri dengan itu. Ada tekad di mata Anissa. Tidak ada lagi alasan untuk ragu. Mertuanya telah melewati batas yang tidak bisa kembali, dan mereka harus menanggung akibatnya. Keesokan paginya, Anissa bertemu dengan Pak Iwan. Di sudut kafe yang tenang, Pak Iwan menyerahkan sebuah USB. Semuanya ada di sini. Rekaman CCTV, catatan pengiriman catatan tanggal semuanya. Anissa menerima USB itu. Benda kecil tapi terasa berat di tangannya. Di dalamnya ada nasib mertuanya. Pak Iwan, terima kasih. Semoga ini tidak merugikan Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga punya nurani. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu saat anak-anak terluka. Mata Pak Iwan memerah. Anissa menunduk memberi hormat. Terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Saat meninggalkan kafe, Anissa menatap langit. Langit yang cerah, tapi hatinya terasa berat. Sekarang benar-benar akhir. Hubungan 28 tahun berakhir seperti ini. Setelah insiden keracunan makanan, semuanya berjalan cepat. Media terus memberitakannya, dan para orang tua berdemonstrasi di depan sekolah. Di media sosial, ribuan unggahan mengecam perusahaan mertuanya. Memberi makan anak-anak kita dengan makanan busuk, hukum yang bertanggung jawab. Perusahaan seperti ini harus ditutup. Setiap komentar penuh amarah. Nama perusahaan mertuanya terkenal di seluruh negeri. Reputasi yang dibangun selama 40 tahun hancur dalam semalam. BPOM dan polisi
membentuk tim investigasi gabungan. Para penyidik mendatangi gudang, membuka pendingin, memeriksa stok, dan menyita dokumen. Para karyawan dipanggil satu persatu untuk diperiksa. Pak Dodi yang pertama kali buka suara. Saya hanya menjalankan perintah Bu Manajer. Suara Pak Dodi bergetar. Di depan penyidik, ia menceritakan semuanya. Perintah penggantian label manipulasi tanggal pemeriksaan ancaman. Bu Manajer bilang, diam dan kerjakan. Kalau tidak mulai besok, tidak usah masuk kerja lagi. Pak Dodi menunduk sambil menangis. Ia tahu, ia juga terlibat. Tapi saat itu, ia tidak punya pilihan. Ia harus menafkahi keluarganya. Ratih ditangkap polisi. Saat diborgol, wajahnya memucat. Wanita 50 tahun yang hidup serba cukup, kini digiring ke mobil polisi. Para tetangga berbisik, anak Pak Suryo ditangkap. Katanya memasukkan makanan busuk ke catering sekolah. Gila kok bisa begitu? Di ruang interogasi, Ratih bertahan. Awalnya ia mengaku tidak tahu, ia hanya memberi perintah. Tapi saat rekaman CCTV ditunjukkan, ia tidak bisa lagi menyangkal. Di layar terlihat jelas Ratih memberi perintah pada Pak Dodi. Suaranya pun terekam. Pak Dodi lepas label kubis ini dan ganti dengan yang baru. Tanggal pemeriksaannya tulis hari ini. Ratih menggigit bibirnya. Tidak ada celah untuk membela diri. Atas perintah siapa Anda melakukan ini? Penyidik bertanya. Ratih ragu sejenak lalu membuka suara. Ayah saya membiarkannya. Saat saya usulkan, beliau tidak menolak. Ratih mencoba melimpahkan tanggung jawab pada ayahnya. Penyidik mengangguk dan mencatatnya. Keesokan harinya, ayah mertuanya juga dipanggil ke kantor polisi. Pria tua 78 tahun itu menaiki tangga kantor polisi dan adegan itu disiarkan di berita. Para wartawan mengerumuninya menyodorkan mikrofon. Bapak, apa benar Anda memerintahkan distribusi ilegal? Satu kata untuk para korban siswa. Apakah Anda mengakui tanggung jawab? Ayah mertuanya tidak mengatakan apa-apa. Ia menunduk dan masuk ke dalam kantor polisi. Gengsi yang ia bangun selama 40 tahun sebagai tokoh masyarakat hancur total. Di ruang interogasi, ayah mertuanya diberitahu tentang kesaksian putrinya. Putri Anda bersaksi bahwa Anda membiarkannya. Apakah itu benar? Tangan ayah mertuanya gemetar, bibirnya bergetar. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu putri saya akan melakukan hal seperti itu. Ayah mertuanya terus menyangkal, tapi sorot mata penyidik dingin. Terlihat jelas ia tidak percaya. Hasil investigasi diumumkan. BPOM secara resmi mengkonfirmasi distribusi ilegal oleh perusahaan mertuanya. Rekaman CCTV dan catatan pengiriman menjadi bukti kunci. Malam itu, berita dipenuhi dengan kabar ini. Perusahaan distribusi hasil bumi yang menyebabkan keracunan makanan di sebuah sekolah dasar di Jawa Barat terkonfirmasi sengaja mencampur hasil bumi berkualitas buruk untuk dipasok. Polisi berencana mengajukan surat perintah penahanan terhadap para pihak terkait. Di layar papan nama perusahaan mertuanya ditampilkan besar-besar. Di bawahnya tertulis, pelanggaran Undang-Undang Pangan kelalaian yang menyebabkan luka. Ayah mertuanya menonton berita itu di ruang tamu rumahnya. Di sampingnya, ibu mertuanya duduk. Keduanya tidak berkata apa-apa. Bagaimana bisa begini? Gumam ayah mertuanya. Tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang remote. Di layar perusahaannya digambarkan sebagai organisasi kriminal. Telepon berdering. Ayah mertuanya mengangkatnya. Dari pemasok. Pak Suryo, mulai bulan ini kami tidak bisa bekerja sama lagi.
Mohon maaf, belum sempat ditutup telepon berdering lagi. Pak, kami juga harus memutus kontrak kebijakan dari pusat. Berturut-turut 3-4 telepon masuk, semuanya dengan isi yang sama. Pemutusan kerjasama, pemutusan kontrak, penundaan pengiriman. 3 supermarket besar serempak memutus kontrak. Catering sekolah tentu saja dibatalkan total. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran. Segera putus semua kontrak dengan perusahaan terkait. Para petani juga memunggunginya. Pak Karto menelepon. Pak, mohon maaf, kami juga tidak bisa bekerja sama lagi. Bapak sudah lihat berita kan, kalau kami masih bekerja sama dengan perusahaan Bapak, nanti kami juga tidak akan diterima di tempat lain. Ayah mertuanya tidak bisa membuka mulut. Tidak ada yang bisa ia katakan. Petani yang telah bekerja sama selama 30 tahun. Bahkan Pak Karto pun pergi. 8 petani berturut-turut memutus kontrak. Tidak ada tempat untuk mengirim barang, tidak ada tempat untuk menerima barang. Perusahaan itu benar-benar terisolasi. Dan namanya masuk dalam daftar hitam industri. Asosiasi Distributor mengeluarkan surat edaran. Larang kerja sama dengan perusahaan Suryo. Surat edaran itu disebar ke seluruh distributor petani dan perusahaan catering di seluruh negeri. Perusahaan mertuanya kini tidak bisa lagi berbisnis dimanapun. Ayah mertuanya mengangkat telepon. Ia menelepon seorang kolega bisnis yang dulu akrab dengannya. Nada sambung berbunyi, 1, 2, 3 kali. Tidak ada yang mengangkat. Ia menekan nomor lain. Juga tidak diangkat. Nomor lain lagi. Sama saja. Ayah mertuanya meletakkan telepon. Tangannya gemetar. Jaringan yang ia kira telah ia bangun selama 40 tahun. Semuanya lenyap. Tidak ada yang mengangkat teleponnya. Bu, ayah mertuanya memanggil istrinya. Suaranya serak. Aku salah. Tanpa Anissa, semuanya hancur. Air mata mengalir dari mata ayah mertuanya. Air mata pertama dalam 78 tahun hidupnya. Ibu mertuanya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap punggung suaminya. Saat itu, Anissa sedang bekerja di kantor barunya bersama Sarah. Di TV, berita tentang mertuanya disiarkan. Anissa menatap layar sejenak, lalu mengambil remote dan mematikan TV. Tidak mau ditonton? Sarah bertanya. Anissa menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Sudah berakhir. Suara Anissa terdengar tenang, tapi ekspresinya rumit. Seharusnya ia merasa puas, tapi tidak. Melihat orang-orang yang telah bersamanya selama 28 tahun hancur seperti itu, hatinya terasa sakit. Bu Anissa, tidak apa-apa. Sarah bertanya dengan khawatir. Anissa menatap keluar jendela. Senja mulai turun. Jujur tidak puas, hanya merasa sia-sia. Mata Anissa berkaca-kaca. Rasanya ingin menangis, tapi ia menahannya. 28 tahun. Sejak menikah di usia 26 sampai usia 50-an, dari subuh hingga malam, aku hanya bekerja. Dan berakhir seperti ini. Jadi kriminal, masuk berita, dikeluarkan dari industri. Anissa mengambil napas dalam-dalam. Mereka memang melakukan hal yang salah. Anak-anak terluka, jadi mereka harus dihukum. Tapi, dulu mereka keluargaku. Sekalipun aku benci masih ada kenangan. Sarah diam-diam memegang tangan Anissa. Anissa mengangkat kepala menatap Sarah. Tapi aku tidak akan kembali. Sekarang aku harus menempuh jalanku sendiri. Ada tekad di mata Anissa. Sedih tapi tidak goyah. Sekarang benar-benar akhir. Hubungan dengan mertuanya dan dirinya yang dulu semuanya berakhir. Besok ada pertemuan dengan petani kan? Kita harus bersiap. Anissa membuka laptopnya. Di layar tertulis file proposal bisnis, sumber alam Nusantara.
Anissa mengklik file itu. Awal yang baru menantinya. Tidak ada lagi waktu untuk menoleh ke belakang. 5 bulan setelah perceraian, perusahaan mertuanya kini hanya tinggal nama. Semua pemasok telah pergi dan para petani memunggunginya. Di gudang hanya ada hasil bumi busuk yang menumpuk. Para karyawan satu persatu mengundurkan diri. Karena tidak menerima gaji, tidak ada alasan untuk bertahan. Ratih ditahan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan menuntut hukuman 3 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Pangan dan kelalaian yang menyebabkan luka. Ayah mertuanya juga didakwa tapi tidak ditahan. Mengingat usia dan kondisi kesehatannya, ia tidak ditahan tapi tidak bisa menghindari persidangan. Mengurus perusahaan juga sulit. Utang menumpuk seperti gunung. Pembayaran yang tertunda ke petani sewa gudang, gaji karyawan yang belum dibayar, ganti rugi ke pemasok. Totalnya lebih dari 5 miliar rupiah. Tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Pagi itu ayah mertuanya keluar rumah. Ia tidak memberitahu siapapun. Saat istrinya bertanya, mau kemana? Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu depan dan pergi. Tujuannya adalah kantor Anissa. Kantor kecil tempat Anissa dan Sarah mempersiapkan bisnis baru mereka. Butuh waktu seminggu untuk menemukan alamat itu. Bertanya ke sana-sini, meminta bantuan kolega lama, akhirnya ia menemukannya. Ayah mertuanya tiba di depan gedung kantor. Sebuah gedung tua, 3 lantai. Tempat kumuh tanpa papan nama. Ayah mertuanya menatap gedung itu dan berdiri lama. Kakinya terasa berat. Orang yang dulu adalah menantunya. Orang yang dari subuh hingga malam mengurus perusahaan. Ia teringat bagaimana perlakuannya padanya. Ia tidak pernah mengakui jasanya. Ia menganggapnya biasa. Pekerjaan dilakukan oleh menantunya, tapi pujian ia yang terima. Dan saat putranya selingkuh, saat menantunya mengadu pada ibu mertuanya, apa yang ia katakan? Jangan bikin malu keluarga, diam saja. Kalimat itu terngiang. Kaki ayah mertuanya gemetar. Ia malu. Di usianya yang sudah senja, ia tidak menyangka akan merasa malu. 30 menit berlalu. Ayah mertuanya masih berdiri di depan gedung. Orang yang lewat menatapnya dengan aneh, tapi ia tidak peduli. Akhirnya, ayah mertuanya melangkahkan kakinya yang berat, menaiki tangga dan berdiri di depan pintu kantor di lantai 2. Ia mengangkat tangan untuk mengetuk tapi berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Setelah ragu sejenak, ayah mertuanya mengetuk pintu. Tok-tok, pintu terbuka. Sarah yang keluar. Cari siapa ya? Mata Sarah terbelalak. Ia mengenali ayah mertua Anissa. Ia pernah melihatnya beberapa kali di acara bisnis. Ada Bu Anissa. Suara ayah mertuanya serak. Sarah ragu sejenak lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian Anissa keluar. Anissa berhenti saat melihat ayah mertuanya di depan pintu. Tatapan mereka bertemu. Wajah Anissa tanpa ekspresi. Tidak kaget, tidak marah. Ia hanya menatap ayah mertuanya dengan tenang. Masuk, Pak. Anissa minggir. Ayah mertuanya perlahan masuk ke dalam. Kantor kecil. Hanya ada 2 meja dan beberapa kursi. Di dinding tertempel proposal bisnis dan daftar petani. Anissa mempersilakan duduk, tapi ayah mertuanya tidak duduk. Ia berdiri di depan Anissa dan menatapnya lama tanpa bicara. Dan tiba-tiba ia berlutut. Bapak? Anissa berteriak kaget. Ayah mertuanya berlutut di lantai menundukkan kepala. Terlihat rambut putih pria tua 78 tahun itu. Anissa, saya salah. Suara ayah mertuanya bergetar.
Air mata mengalir di pipinya. Selama 28 tahun, baru sekarang saya sadar apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana perusahaan berjalan, siapa yang menopangnya, semua itu kamu. Tapi saya tidak tahu. Saya menganggapnya biasa. Saya tidak pernah mengakui jasamu. Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah membayangkan ayah mertuanya akan berlutut. Orang yang seumur hidupnya sombong dan angkuh. Orang yang selalu membanggakan diri sebagai tokoh masyarakat pakar pertanian. Orang seperti itu berlutut di hadapan menantunya. Bima, saat dia selingkuh, kau ingat apa yang kukatakan? Jangan bikin malu, keluarga, sabar saja. Baru sekarang aku sadar betapa jahatnya kata-kata itu. Ayah mertuanya mengangkat kepala. Matanya merah. Anissa, tolong bantu saya sekali ini saja. Perusahaan sudah hancur, saya tidak tahu harus bagaimana. Utang menumpuk, harus sidang, harus ganti rugi pada korban. Saya tidak bisa sendirian. Anissa menatap ayah mertuanya. Hatinya rumit, ia merasa kasihan. Melihat pria tua 78 tahun berlutut dan menangis di lantai, rasanya menyedihkan. Bagaimanapun dulu, ia adalah keluarga. Tapi di saat yang sama, amarah juga meluap. Orang yang selama 28 tahun menganggapnya tak terlihat. Orang yang menyuruhnya bersabar saat suaminya selingkuh. Orang itu sekarang datang meminta bantuan, rasanya konyol. Dan terbayang wajah anak-anak korban. Anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit, orang tua yang menangis. Mertuanya lah yang memberi makan anak-anak itu dengan makanan busuk. Ayah mertuanya lah yang membiarkannya. Anissa mengambil napas dalam-dalam. Ia menguatkan hatinya. Bapak silakan berdiri. Suara Anissa tenang tapi tegas. Ayah mertuanya perlahan berdiri. Lututnya sakit, ia terhuyung-huyung. Anissa tidak membantunya. Pak, saya datang bukan untuk balas dendam, kata Anissa. Ayah mertuanya mengangkat kepala. Tapi Bapak harus bertanggung jawab. Ada 12 siswa yang menjadi korban. 3 di antaranya kondisinya serius. Anak-anak terluka. Bapak tahu betapa orang tua mereka menangis. Ayah mertuanya tidak menjawab. Ia menunduk. Pemulihan bisnis tidak mungkin. Bapak sudah dikeluarkan dari industri. Masuk daftar hitam, tidak ada yang mau bekerja sama lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa saya bantu. Mendengar ucapan Anissa, bahu ayah mertuanya merosot. Harapan terakhirnya seolah lenyap. Tapi Anissa melanjutkan. Ayah mertuanya mengangkat kepala. Saya bisa bantu meminimalisir kerugian. Proses penutupan perusahaan negosiasi, ganti rugi penyelesaian utang. Untuk itu, saya bisa bantu sebisa saya. Ada sedikit cahaya di mata ayah mertuanya. Tapi ada syaratnya. Suara Anissa menjadi tegas. Pertama, akui tanggung jawab atas distribusi ilegal. Jangan menyangkal, di pengadilan akui dengan jujur. Kedua, minta maaf secara resmi kepada keluarga 12 siswa korban. Datangi mereka satu persatu, tundukkan kepala, dan minta maaf dengan tulus. Ketiga, berikan kompensasi. Biaya pengobatan, uang santunan semuanya. Itu yang utama. Ayah mertuanya terdiam. Anissa menatap lurus ke matanya. Pak, saya juga banyak menangis saat melihat berita anak-anak itu. Saya juga berpikir, haruskah saya menghentikannya lebih awal? Tapi ini bukan salah saya. Ini pilihan Bapak Rati dan Bima. Tanggung jawab itu harus dipikul. Air mata kembali mengalir dari mata ayah mertuanya. Ia terdiam untuk waktu yang lama. Baik, jawab ayah mertuanya dengan lemah. Ia menunduk dalam-dalam. Kamu benar, aku harus bertanggung jawab. Aku akan minta maaf pada anak-anak itu. Anissa mengangguk, hatinya berat tapi tidak goyah.
Kalau begitu saya akan hubungi Bapak minggu depan. Saya akan diskusikan dengan pengacara dan beritahu proses penyelesaiannya. Ayah mertuanya perlahan meninggalkan kantor. Saat melangkah keluar, ia menoleh sekali. Anissa masih berdiri di sana menatapnya. Tatapan mereka bertemu. "Anissa, terima kasih," kata ayah mertuanya dengan suara pelan. Anissa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk ringan. Pintu ditutup. Anissa berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kakinya lemas, ia terduduk di kursi. "Bu Anissa, tidak apa-apa." Sarah berlari mendekat. Ada air mata di mata Anissa. "Tidak apa-apa, hanya aneh." Melihat orang itu berlutut, Anissa menyeka air matanya. "Selama 28 tahun, dia tidak pernah mengakuiku. Tidak pernah bilang terima kasih atau kerja bagus. Tapi sekarang dia berlutut dan menangis sambil bilang dia salah. Rasanya aneh. Tidak puas, tidak juga sedih." Anissa mengambil napas dalam-dalam. "Tapi ini harus diakhiri. Selesaikan dengan bersih dan mulai lagi yang baru." Sarah memegang tangan Anissa. Anissa tersenyum pahit. "Sarah, kita fokus saja pada bisnis kita. Itulah balas dendam terbaik." Anissa berdiri. Ia mengambil proposal bisnis di mejanya. Air matanya sudah kering, tapi tangannya masih sedikit gemetar. Tapi Anissa tahu, sekarang benar-benar akhir. Beban 28 tahun terlepas dari bahunya. Sakit tapi di saat yang sama terasa ringan. 1,5 tahun berlalu. Musim semi di tahun kedua setelah perceraian. Anissa kini berusia 56 tahun. Rambutnya sedikit lebih banyak beruban, tapi sorot matanya jauh lebih jernih dari 2 tahun lalu. Perusahaan mertuanya benar-benar tutup. Proses penutupannya selesai 6 bulan lalu. Pengacara yang diperkenalkan Anissa membantu menyelesaikan utang, pembayaran yang tertunda ke petani, dan gaji karyawan yang belum dibayar dilunasi lebih dulu. Sisa aset dijual untuk membayar utang. Perusahaan berusia 40 tahun itu lenyap dari sejarah. Keluarga 12 siswa menerima total 800 juta rupiah sebagai kompensasi. Ayah mertuanya mendatangi setiap rumah menundukkan kepala. Beberapa orang tua menolaknya mentah-mentah, beberapa menangis dan berteriak. Ayah mertuanya menerima semuanya dalam diam. "Mohon maaf, saya benar-benar minta maaf." Kalimat itu ia ulangi puluhan kali. Pria tua 78 tahun itu bersujud di hadapan orang tua siswa SD. Melihat itu, Anissa merasa rumit, tapi ia pikir itu adalah hal yang benar. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Hasil persidangan juga sudah keluar. Ratih divonis 2 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Pangan. Saat putusan dibacakan di pengadilan, Ratih tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri hampa lalu digiring oleh petugas. Di usia 50 tahun, ia masuk penjara. Ayah mertuanya dihukum denda 500 juta rupiah dan pencabutan izin usaha atas kelalaian yang menyebabkan luka. Ia tidak ditahan, tapi syok akibat kejadian itu membuat kesehatannya menurun drastis. Sekarang ia tinggal di panti jompo. Sesekali ibu mertuanya datang menjenguk, tapi ayah mertuanya tidak seperti dulu lagi. Ia menjadi pendiam dan sering menatap kosong keluar jendela. Suaminya, setelah perusahaan ditutup, bekerja di sebuah perusahaan kecil milik temannya sebagai staf biasa. Di usia 55 tahun, ia baru memulai kehidupan kerja yang sesungguhnya. Sulit, tapi tidak ada pilihan. Ia harus hidup. Terdengar kabar, ia akan menikah lagi. Mendengar kabar itu, Anissa tidak merasakan apa-apa. Sekarang mereka benar-benar orang asing. Dan Anissa
Anissa mengelola perusahaannya sendiri, Sumber Alam Nusantara. Itulah nama perusahaannya. Sudah setahun sejak ia mendirikannya bersama Sarah. Dimulai dari kecil, tapi perlahan tumbuh. Pagi itu, Anissa membuka pintu gudang barunya. Sebuah gudang pendingin kecil di pinggiran kota. Jauh lebih kecil dari yang digunakan perusahaan mertuanya. Tapi bagi Anissa, tempat ini lebih berharga. Gudang pertama yang ia sewa dengan namanya sendiri. Gudang itu tertata rapi. Di atas rak peti-peti, hasil bumi tersusun rapi, kubis tomat wortel. Semuanya adalah hasil kontrak yang ia buat dengan mendatangi petani satu persatu. Di dinding tertempel standar kualitas. Dibuat sendiri oleh Anissa. Suhu penyimpanan untuk setiap jenis hasil bumi, kriteria pemeriksaan prosedur pengiriman. Know-how yang ia kumpulkan selama 28 tahun tertuang dalam selembar kertas itu. Bu Anissa, Sarah masuk ke gudang. Di tangannya ada ponsel. Wajahnya menunjukkan senyum cerah. Pengiriman pertama ke perusahaan sudah selesai. Penanggung jawabnya bilang kualitasnya bagus. Wajah Anissa juga tersenyum. Pengiriman pertama ke perusahaan. Sebuah catering di pabrik kecil. Kontrak kecil, tapi bagi Anissa artinya sangat besar. Benarkah syukurlah? Anissa menatap rak-rak di gudang. Setahun yang lalu tidak ada apa-apa. Dimulai dengan satu meja kantor. Mendatangi petani satu persatu untuk membuat kontrak, mendatangi pemasok untuk menawarkan kerjasama. Tidak mudah. Banyak penolakan, tapi Anissa punya pengalaman 28 tahun. Ia tahu apa yang diinginkan petani, apa yang dianggap penting oleh pemasok, dan yang terpenting, Anissa punya kepercayaan. Kami ingin bekerja sama lagi dengan Bu Anissa. Pak Tanikarto berkata begitu. Saat Anissa datang menemuinya Pak Karto, menyambutnya dengan tangan terbuka. Petani yang telah bertani lebih dari 30 tahun. Orang yang telah membangun kepercayaan dengan Anissa selama hampir 20 tahun. Bu Anissa, sekarang Ibu Direktur ya. Kalau Ibu yang jalankan saya, pasti ikut. Begitulah, ia berhasil membuat kontrak dengan 15 petani. Semuanya adalah petani yang dulu bekerja sama dengannya. Para petani yang kehilangan tujuan setelah perusahaan mertuanya bangkrut, kini kembali bekerja sama dengan perusahaan baru Anissa. Pemasok juga bertambah satu persatu, 3 catering, pabrik 5 catering, TK. Bukan kontrak besar, tapi tumbuh dengan stabil. Anissa sangat memperhatikan manajemen kualitas. Ia membuat sistem di mana foto pemeriksaan real-time dibagikan kepada pemasok. Saat hasil bumi masuk ke gudang difoto dan dikirim, saat akan dikirim pun difoto dan dikirim. Transparan. Perusahaan Ibu Direktur bisa dipercaya. Para penanggung jawab pemasok berkata begitu. Bagi Anissa, kata-kata itu lebih berharga dari apapun. Saat itu, ponsel Anissa berdering. Nomor yang tidak dikenal. Anissa mengangkatnya. Halo, Ibu Anissa kan? Saya dulu buyer di supermarket. Anissa mengenali suaranya. Buyer supermarket yang dulu bekerja sama dengan perusahaan mertuanya. Ah iya, lama tidak bertemu. Bu, bisakah kita bekerja sama lagi? Mata Anissa terbelalak. Iya, jujur Bu, saya rindu manajemen kualitas Ibu. Selama Ibu ada, tidak pernah ada masalah. Akhir-akhir ini, kami bekerja sama dengan perusahaan lain, tapi selalu ada masalah. Saya dengar Ibu mendirikan perusahaan baru. Mohon bekerja sama dengan kami. Anissa terdiam untuk waktu yang lama. Hatinya terasa hangat. Terima kasih, nanti akan saya hubungi. Setelah menutup telepon, Anissa bersandar di dinding gudang. Rasanya ingin menangis. Air mata bahagia.
Kemampuan yang ia bangun selama 28 tahun akhirnya diakui dengan namanya sendiri. Bukan lagi sebagai menantu siapapun atau istri siapapun, tapi dengan nama Anissa. Bu Anissa, lihat ini. Sarah datang membawa sebuah peti. Satu peti kubis. Di atasnya tertempel sebuah surat tulisan tangan. Anissa membukanya. Dari Pak Tani Karto. Ibu Direktur, selamat atas pengiriman pertamanya. Semoga semakin sukses. Kubis ini adalah hasil panen terbaik saya tahun ini. Sebagai hadiah dari Karto. Air mata mengalir dari mata Anissa. Ia menyekanya dengan tangan tapi terus mengalir. Bu, kenapa menangis? Sarah bertanya dengan khawatir. Anissa tertawa sambil menyeka air matanya. Tidak tahu. Tiba-tiba saja menangis, mungkin karena bahagia. Anissa memeluk erat peti kubis itu. Tidak terasa berat, karena di dalamnya ada beban kepercayaan selama 20 tahun. Anissa keluar dari gudang. Sinar matahari terasa hangat, angin musim semi menerpa pipinya. Anissa menatap langit cerah tanpa awan. Ia teringat saat ia bergumam sekarang dimulai sambil mematikan tautan cloud di parkiran pengadilan 2 tahun lalu. Saat itu ia takut. Memulai lagi di usia 54 tahun. Hidup dengan kekuatannya sendiri. Rasanya menakutkan. Tapi ia berhasil. Ia benar-benar berhasil. Anissa menatap papan nama gudang, papan nama baru. Dengan latar belakang biru dan tulisan putih. Sumber Alam Nusantara, Direktur Anissa. Sinar matahari menyinari papan nama itu. Tulisannya berkilauan. Anissa menatap papan nama itu untuk waktu yang lama. Namanya sendiri. Bukan istri suaminya, bukan menantu mertuanya, tapi namanya sendiri Anissa. Sekarang dimulai dengan namaku, gumam Anissa pelan. Angin membawa kata-kata itu. Sarah mendekat dan berdiri di samping Anissa. Keduanya menatap papan nama itu. Bu Anissa, kerja bagus. Sungguh, kata Sarah. Anissa tersenyum. Kamu juga, Sarah. Terima kasih sudah menemaniku. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Anissa kembali menatap papan nama itu. Hatinya meluap. Beban 28 tahun terasa benar-benar terlepas. Waktu yang sakit dan sulit. Tapi karena waktu itu, ia bisa menjadi dirinya yang sekarang. Sekarang, benar-benar awal yang baru. Dengan nama Anissa, kehidupan Anissa dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi kemari sesekali. Jika Anda berkenan tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin perasaan itu bisa membuat seseorang bertahan untuk hari esok. Kami dengan tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Ini adalah Suara Hati. Terima kasih.